Shalom, saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam bersama hambanya Pak Venci Tambun dan anak-anak, Oan dan Rafael dan seluruh anak dalam keluarga kerajaan Bapak yang ada di Singaraja, keluarga besar Tambun Tawaluyan dan keluarga besar Sakarias. Ibu Dinja seorang wanita yang sangat beriman dengan setia dan tekun telah memelihara dan melaksanakan visi dan misi yang Tuhan percayakan kepada beliau bersama suaminya, Pak Venja. Ibu Dinja seorang wanita yang sangat murah senyum. Beliau orang yang sangat mempunyai prinsip dalam melakukan panggilan yang Tuhan percayakan. Beliau telah menyelesaikan tugas pekerjaannya. Beliau telah memelihara iman sampai pada garis akhir. Dan saat ini beliau beristirahat dari semua jari lelahnya dan menerima mahkota kehidupan yang Bapa sediakan baginya. Sampai jumpa. Faith who inspires us as a family and challenges us in our faith and growth with God. Tante Dinca itu sudah seperti ibu buat kami, perlakukan kami seperti anaknya sendiri, dan dia adalah salah satu perempuan paling kuat yang pernah saya ketemu selama saya hidup. I love you. Dince adalah seorang yang sangat mencintai Tuhan Yesus, seorang yang mempunyai iman, seorang yang mempunyai panggilan, dan dia sangat loyal terhadap panggilannya. Dia adalah seorang ibu terhadap anak kandungnya, dan juga dia seorang ibu terhadap banyak anak. Dia seorang yang sangat murah hati. Dia seorang yang sangat murah senyumnya. Dia sangat mencintai suaminya dan sangat mencintai pelayanannya. Selamat jalan, Dince. Tante Dince, saya sudah mengenalnya jauh sebelum ketemu dengan dirinya. Banyak orang bercerita tentangnya, jadi penasaran. Dia adalah salah satu pemimpin perempuan yang YWAM Indonesia punya. Ketika saya secara langsung bertemu dengannya, saya sepakat dengan apa yang orang-orang katakan tentang dirinya. Iya, dia wanita yang hebat, pemimpin yang hebat. Ketika saya cerita dengannya, sharing dengannya, saya mendapati bahwa, wah, bijaksana sekali tante ini. Dia selalu punya pikiran positif. Dia tidak menilai apapun itu dari sisi kedekatan dengan seseorang ataupun menggunakan perasaannya secara pribadi. Dia bijaksana sekali. Saya senang saya diberkati. Saya kaget ketika mendengar kepergiannya. Baru Jumat yang lalu kami ngobrol dan berharap ada keajaiban terjadi. Tetapi saya percaya saat ini Tante Dince berada di tempat di mana kita semua ingin berada di sana di kemudian hari. Buat Om Ece, adik-adik, keluarga besar, Tuhan memberikan kekuatan. Saya dan juga YWAM Indonesia merasa kehilangan seorang pemimpin wanita yang hebat, Tante Dince. Saya mengenal Kak Dince pada tahun 2000 dan sejak saat itu saya sangat terinspirasi dengan apa yang Kak Dince lakukan. Kebetulan juga Kak Dince adalah pemimpin Mercy Ministry Indonesia di mana saya menjadi bagian sebagai pemimpin yang ada di bawah Kak Dince. Dan saya teringat sekali ketika kami sedang mengalami suatu masalah dan pergumulan, Kak Dince telepon saya dan menanyakan keadaan, menanyakan keluarga saya, menanyakan anak-anak. Dan itu sesuatu yang betul-betul menyentuh hati saya dan sangat memberkati saya sebagai pemimpin dan juga sebagai keluarga pada saat itu yang sangat membutuhkan perhatian dari pemimpin-pemimpin yang lainnya. Dan Kak Dince waktu itu betul-betul memberikan sesuatu yang saya butuhkan, penghiburan, kekuatan,
Dia menguatkan saya dengan kata-kata yang luar biasa dan terus selalu memberikan perhatian. Dan apa yang Kak Dince telah lakukan di Mercy Ministry, saya percaya meninggalkan satu warisan yang luar biasa buat pemimpin-pemimpin muda, pemimpin-pemimpin yang memiliki hati untuk melayani generasi, melayani anak-anak. Terima kasih Kak Dince untuk warisan yang luar biasa. Terima kasih untuk teladan, terima kasih untuk memberikan kasih dari seorang ibu, dari seorang yang melayani Tuhan. Apa yang Kak Dince telah berikan buat kami yang ada di Mercy Ministry tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah pudar. Walaupun Kak Dince sekarang sudah berada bersama-sama Bapa Surgawi, tetapi warisan rohani daripada Kak Dince itu tetap berakar, tetap bertumbuh, dan tetap hidup di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jalan Kak Dince. Hai, saya mau cerita sedikit bagaimana saya kenal Dince. Saya kenal dia sejak tahun 1984. Saat itu saya lagi outreach di Pulau Rote dan ketemu dia di gereja dan kemudian sharing tentang DTS dan dia tertarik untuk datang ke DTS. Kemudian saya diminta ketemu orang tuanya, saya didampingi oleh salah satu teman dalam tim orang Kupang juga, Ibu Sarlota Liko, dan kami sama-sama menghadap orang tuanya minta izin agar Dince bisa ikut DTS. Dan saat itu dia baru selesai SKKA dan dengan segala talentanya yang luar biasa di DTS, dia memberi diri, menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupannya, gabung dengan YWAM sampai hari ini dan melewati masa-masa sulit dan akhirnya sampai di Bali dan di Bali sebagai staff sama-sama merintis juga DTS yang pertama dia dan saya sama-sama satu vlog group, dan saat itu juga Vence ada di Bali dan kemudian Vence berdoa buat Dince walaupun dengan segala tantangannya dia mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bicara sama Dince, Tuhanlah yang mempersatukan mereka. Saya bisa melihat bagaimana panggilan Tuhan dalam keluarga ini. Kesetiaannya mereka menghadapi setiap tantangan, kesulitan mereka menghadapi bersama-sama. Walaupun kadangkala dengan air mata, tapi saya bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi keluarga ini. Dan satu hal yang luar biasa bagi Dince, dia nggak pernah melupakan persahabatan kami, pertemanan kami, dan lebih daripada itu, Dince adalah orang yang luar biasa yang selalu memberikan perhatian kepada orang lain, peduli dengan orang lain. Buat saya cukup berat dengan taunya dia pergi begitu cepat. Masa-masa hidupnya dia selalu memberi semangat, dalam keadaan sakit pun dia masih memberikan semangat kepada orang lain. Jadi Dince ini adalah wanita Allah yang luar biasa. Nggak pernah mau menyerah sampai akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Masih tetap ada sukacita dalam hatinya. Puji Tuhan. God bless you all.